Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hadirnya pada pagi hari ini ya. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat nih. Walaupun Amin. sudah semoga 5 wattnya belum nyampai ya, belum nyampai 5 watt nih. Nah, udah nampak 5 watt tuh sama Bu Titik. Baru dibilang Ya, 5 watt sudah dinampakkan lampunya. Nah, biar tutup biar jelas. sudah Oke. kelihatan. Untuk pertemuan kali ini membahas masalah asesmen diagnostik. Rekan-rekan kita berempat ya. Ini kelompok yang paling solid ini. Mudah-mudahan nanti abis ini kelompok ini tetap terjaga nih sama kelompok utama nanti. Jadi Amin, membutuhkan. amin. Kalau Amin. saya kalau saya ini jujur nih, materi belum terserap sepenuhnya. Sama. Sama, Pak. Oke, saya mencoba untuk terlebih dahulu kita berdoa ya supaya nanti perjalanan pematerian kita berjalan dengan lancar. Silakan untuk Ibu Retno agar dapat memimpin doa. Masih di sini, Bu Retno? Baiklah, Udah Bapak tidur ya? Ibu. Ya. Oke, belum. Nanti yang jaga siapa ini kalau aku tidur? Baiklah, Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga kita bisa menimba ilmu lebih banyak sehingga bisa lebih mendalami materi yang akan disampaikan oleh Bapak Kasri. Berdoa Amin. menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima Monggo kasih. Bapak, lanjut. Iya, terima kasih Pak Ibu Retno udah memimpin doa. Eh, Saya rasa rekan-rekan udah terlebih paham ya masalah asesmen diagnostik ini. Apalagi dengan Ibu Titi ini. Ibu Titi Paham dokter sekali ya Pak. peneliti itu lebih paham dibanding saya nampaknya. Kalau saya ini selama pematerian amburadul loncat sana loncat sini karena di rumah ya double gitu, double pekerjaannya. Oke, untuk ice breaking siapa nih yang mau ice breaking? Ibu Eti yang Lagi. belum ya? Saya Ya. ya. Walaupun ala Jadi, kadarnya tidak apa-apa. oh ya, karena ini saya merasa capek sekali ya. Mungkin kita akan gerak-gerak gitu ya. Tangannya di depan ya. Ya. Kemudian, ya, seperti Bu Titik kita gerak-gerakkan. Anu kedinginan ini. Geraknya Kalau kami kelinci dingin ini. Ini Pak, ini dagunya kita naikkan dulu. Kita hitung ya sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian Pak, ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, mungkin itu sudah cukup, Pak. Monggo Terima dilanjutkan. kasih. Kasih tepuk tangan untuk Bu Eti. Saya coba tampilkan. Bisa dilihat, Ibu-ibu? Ya, Pak, terlihat. Lihat. Oke. Untuk
materi yang saya tampilkan adalah asesmen diagnostik. Nah, asesmen diagnostik itu bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan kondisi awal siswa. Nah, nanti di sini kita harus tahu siswa itu keadaannya awalnya seperti apa, mulai dari psikologinya nanti kita harus tahu ya. Nah, asesmen diagnostik itu kan terdiri dari dua. Ada asesmen diagnostik kognitif dan ada asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, tujuan asesmen ini non-kognitif, kita masuk ke asesmen non-kognitif tujuannya. Yang pertama itu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Jadi kita sebagai pendidik itu harus tahu bentuk dan bagaimana emosi siswa, tingkah lakunya. Kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, itu minatnya bagaimana, cara belajarnya bagaimana, disiplin belajarnya bagaimana, dan mengetahui kondisi keluarga siswa. Jadi kita harus tahu bagaimana bentuk kondisi siswa, karena tidak semua keluarga siswa itu dapat menunjang emosional. Di antaranya ada juga yang broken home, itu kan sangat berpengaruh kepada asesmen ini. Kemudian mengetahui latar belakang pergaulan siswa. Nah, pergaulan itu di kognitif itu sangat berpengaruh kepada siswa itu sendiri, yang nantinya untuk berpendidikan itu akan berpengaruh. Mengetahui gaya belajar, karakter, dan minat siswa. Itu untuk non-kognitif. Kemudian, yang kognitifnya capaian kompetisi siswa. Nah, itu nanti bagaimana bentuknya, sampai di mana, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kompetensi siswa itu. Menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan rata-rata siswa. Nah, jadi siswa itu harus disesuaikan cara pembelajarannya di kelas. Mungkin dalam kelompok itu kita tempatkan tidak merata. Yang tinggi ada beberapa orang, nah itu dikumpulkan bersama siswa yang rendah. Nah, memberikan kelas remedial pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata atau tidak tercapai. Nah, tahap melaksanakan asesmen diagnosis non-kognitif, persiapan, pelaksanaan, lalu tindak lanjut. Dari persiapannya, bisa kita siapkan sebuah pertanyaan, apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Nah, itu kan bisa kita mengetahui psikologisnya. Kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Nah, itu bisa kita mengetahui bentuk dan lingkungan di rumahnya. Untuk pelaksanaannya, meminta siswa mengapresiasikan perasaannya selama belajar di rumah, serta menjelaskan aktivitas dengan menulis, bercerita, dan menggambar. Jadi kita pancing dia. Kita pancing dia untuk bercerita bagaimana dia belajar di rumah. Nah, mungkin di sela-sela dia bercerita, dia bisa keceplosan mengatakan bagaimana bentuk lingkungannya di rumah. Untuk tindak lanjutnya, terakhir, identifikasi siswa dengan ekspresi emosinya negatif dan diajak berdiskusi empat mata. Jadi kalau saya menilai, siswa itu untuk menilai diagnosis ini, kita harus ada 1 kali 2 kali mengadakan berbicara empat mata untuk lebih terbuka, dia bisa terbuka kepada kita. Kedua, menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Jadi kalau siswa terlalu tertekan, mungkin kita bisa mengkondisikan di rumahnya untuk orang tuanya. Ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Kemudian itu asesmen non-kognitifnya. Yang kognitifnya
Asesmen diagnosis kognitif bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnosis kognitif dapat dilaksanakan secara rutin. Jadi dapat dilaksanakan rutin. Pada awal pembelajaran, akhir guru selesai menjelaskan membahas topik pada waktu lain atau waktu tertentu. Asesmen diagnostik kognitif formatif dilaksanakan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Untuk sumatifnya, tes yang dilaksanakan pada pembelajaran telah selesai atau akhir pembelajaran. Untuk tahapan pelaksanaan asesmen yang kognitif. Yang pertama, persiapannya itu buat jadwal pelaksanaan asesmen sederhana yang meliputi pertanyaan sesuai kelasnya dengan topik capaian pembelajaran baru. Kemudian pertanyaan dengan topik satu kelas di bawahnya. Dan pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Jadi kita harus tahu mungkin data-data yang kita tanyakan apabila dia sebelumnya belajarnya bagaimana, nilainya bagaimana. Nah, setelah itu kita tindak lanjutkan, lakukan pengolahan hasil asesmen. Buat penilaian dengan kategori paham, utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Jadi kalau kita tanya masalah pelajaran, mungkin ada yang paham semuanya. Ada yang paham sebagian, dan ada yang paham, tidak paham sama sekali. Nah, itu sudah dapat kita data. Dari situ, siswa-siswa yang sebelumnya bagus dan mengerti sekali. Dan hitung rata-rata kelasnya berapa. Rata-ratanya berapa, dan dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di situ kita ratakan dalam pembagian kelompoknya. Siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Siswa dengan nilai di atas rata-rata mengikuti pelajaran dengan pengayaan. Lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru dan menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Jadi maksudnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita menjelaskan pelajaran sebelumnya untuk mengetahui itu tadi. Mengerti dan tidak paham dan tidak pahamnya. Mereka menyerap materi sebelumnya, jadi kita tanyakan dulu. Masih ingatkah kemarin yang seperti ini? Nah, ada hubungan dengan hari ini kita mempelajari materi ini yang seperti ini. Jadi mereka sehingga tidak buyar. Oh ya, kemarin saya ingat. Jadi kesimpulannya, asesmen diagnosis ini merupakan asesmen yang bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, itu yang saya sampaikan ya. Logat saya memang agak cepat ini. Jadi saya mohon maaf kalau nanti ibu-ibu banyak yang nggak ngerti gitu. Oke, itu yang dapat saya tampilkan. Mari kita berdiskusi ya. Berdiskusi apakah ibu mengerti atau mungkin ada kendala dengan yang saya sampaikan. Atau saya tanya gini ya. Saya masih ada satu pertanyaan. Bagaimana mendapat yang kelas 7 nih? Dia kan baru masuk nih. Kelas 7 baru masuk. Kita kan belum dapat data. Dia suka atau tidak suka. Nakalnya bagaimana, psikologisnya bagaimana, IQ-nya bagaimana. Nah, kalau saya itu bisa mendapatkan data tersebut sudah 1 atau 2 bulan, baru saya hafal. Oh, si A bentuknya seperti ini. Si B suka seperti ini, gendang-gendang meja. Nah, untuk cepat kita dapat data itu, psikologis, asesmen kognitif dan non-kognitifnya, ibu-ibu punya ide enggak?
bagaimana kita cepat mendapatkan itu, memahami karakter siswanya. Mungkin ada yang bisa bantu saya. Wah, kalau kelas 7 itu ya karena baru, ya kita memang perlu ini paling tidak ya minimal itu tadi 2 bulan. Apalagi sekarang ini pandemi COVID, wah nggak begitu apa sama anak-anaknya juga. Apalagi sifat-sifatnya anak-anak itu kan kalau pandemi ini, kalau saya sih kan belum tatap muka secara ini langsung lama, paling hanya 20 menit. Itu aja pakai masker jadi belum tahu, Pak. Kalau ini kalau kelas 7 misalnya ada tes materi itu kan materi kelas 6 ya. Nah, itu ya pengetahuan ibadah dari pihak BP itu biasanya. Putus-putus ya Bu, apa tempat kami yang nggak ada? Putus nggak Bu, Pak Kasyadi? Iya, kadang-kadang menghilang. Oh ya, Sekarang udah Bu. oh ya. Sekarang Ya, ya. Mungkin kalau kelas 7 karena kita itu masih baru, bagi saya juga agak kesulitan untuk untuk anak-anak ini sifat-sifat satu-satu untuk yang kelas 7. Kemudian kalau yang ini biasanya kalau di sekolah saya itu masuk itu ada pihak BP yang ngasih ini tes itu ya semacam apa itu tes psikologi atau apa ya itu dari ini pihak itu ini sama ilmu pengetahuannya itu materi kelas 6 itu Pak. Yang lain gimana Ibu? ya mungkin sedikit menambahkan saja, yaitu seperti apa yang disampaikan Bu Titi tadi, karena kita juga tidak jumpa dengan anak-anak karena pandemi COVID, mungkin kita bisa memberikan tadi semacam lembaran begitu Bapak. Dari lembaran itu nanti bisa kita rekap. Nah, mungkin itu salah satu agak lebih cepat mendapatkan informasi mengenai karakteristik anak. Begitu. Monggo, mungkin bisa ditambahkan yang lain. Ya, tambah sedikit Bu mungkin terkait dengan gimana seandainya kita anak-anak yang di kelas 7 gitu ya. Mungkin memang benar apa yang dimiliki Bu Retno sama Bu Titi tadi di awal, mungkin pada waktu kita pendaftaran gitu ya. Seandainya tidak di masa pandemi, mungkin kita bisa memberikan formulir pendaftaran sekaligus nanti di lembar berikutnya itu diberikan beberapa soal diagnostik gitu ya, untuk memperoleh informasi terkait apa yang ada pada diri siswa itu ya. Mungkin bisa kita ambil informasi dari itu. Nah, kalau di masa COVID seperti ini kita belum ada kebijakan dari dinas untuk tatap muka, mungkin bisa jadi soal-soal tersebut kita buat dalam Google Form gitu ya. Jadi nanti kita bisa merekapnya dari spreadsheet dari Google Form. Mungkin seperti itu Bapak. Oke, cukup bagus ya dan menarik penjelasan dari rekan-rekan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan rekan sebelum saya tutup? Cukup jelas? Cukup. Ya, sudah cukup, Pak. Iya, sampun Pak. Oke, kalau cukup itu yang saya sampaikan ya. Saya rasa jelas. Cukup sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa tersenyum walaupun berat ini beban kita sebagai sekolah penggerak ya. Walaupun ini gerak di tempat. Ya, bergerak terus. Oke, cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.